Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Rafael Simatupang dari NIM 12S25006 dengan Prodi S1 Sistem Informasi. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan sebuah tugas yang diberikan, yaitu T01, di mana tugas itu adalah tugas pemrograman prosedural dengan topik tipe data dan operator. Nah, di sini Pak akan ada dikasih beberapa case, di mana ada 5 soal, dan di sini tantangannya adalah di mana soal ini harus dikerjakan di dalam satu file. Lalu ketika merannya, kelima soal ini harus bisa dimasukkan dalam sekali run. Artinya, jika masukkan soal pertama harus bisa lagi lanjut ke soal kedua tanpa harus 2 kali merun. Nah, jadi di sini saya akan memulai saja. Nah, untuk soal yang pertama itu adalah integer overflow detection, yang deskripsinya adalah membaca dua bilangan bertipe integer dan jumlahkan keduanya. Jika terjadi integer overflow, cetak overflow. Di sini akan ada di larangan nomor 1 ini adalah tidak boleh menggunakan long, dan integer 128, lalu tidak boleh casting ke tipe lebih besar dan tidak boleh library eksternal. Nah, untuk inputnya itu adalah soal pertama, lalu dimasukkan inputannya ini dan akan masuk keluar output overflow. Dan yang kedua itu adalah soal float versus double precision trap, di mana deskripsinya membaca dua bilangan desimal lalu menjumlahkannya dengan float dan double. Hitung selisih absolutnya dengan cetak 6 digit belakang koma. Untuk inputannya itu adalah soal 2, lalu masukkan ini dan akan mengeluarkan output ini. Lalu untuk soal yang ketiga itu adalah implicit type conversion, di mana deskripsinya adalah membaca satu integer dan satu double. Lalu kita akan dimerintahkan untuk menghitung integer plus double tersebut, lalu hasilnya tersebut disimpan ke integer. Untuk inputnya itu adalah soal 3, lalu kita akan menginput 5, lalu 2.9, dan outputnya adalah double 7,9 dan integer 7. Untuk soal yang keempat adalah logical and bitwise operator. Di deskripsinya itu adalah baca dua bilangan integer, hitung hasil A dan A dan B. Lalu akan ada inputnya soal 4, dan akan masukkan inputnya itu 2 dan 4 akan masuk dan akan keluar logical 1 dan bitwise 0. Lalu untuk soal 5 operator representation boolean logic, deskripsinya adalah baca 3 bilangan integer A, B, C, lalu evaluasi ekspresinya, di mana akan ada A ditambah B dikali C lebih besar dari B dan C dikurang dari A, dan akan mengeluarkan cetak true atau false. Untuk input itu adalah perintah masukkan soal nomor 5, lalu akan ada input 1, 2, 3, dan input itu adalah true. Jadi di sini Pak kita akan melihat kode yang sudah saya kerjakan, di mana yang pertama itu adalah kita akan menginclude stdio h, di mana ini digunakan untuk masukkan fungsi input dan output dasar seperti printf dan scanf. Lalu ada include string h yang diperlukan untuk fungsi string, yang maksudnya itu adalah untuk membandingkan dua string atau teks. Lalu ada include limits h, digunakan untuk memasukkan batasan tipe seperti integer max lalu integer min. Di sini akan ada char pilihan, dan di sini akan ada integer main. Lalu kita akan membuat tipe char dengan variabel pilihan, kita array dengan 20. Lalu ada integer lanjut, kita send dengan 1. Di sini akan ada yang pertama itu while lanjut sama dengan 1. Jika tidak, dia akan 0. Di sini jika kita masukkan nama soal, dia akan lanjut ke programnya. Namun jika tidak, kita membuat pilihan exit, dia akan sama dengan 0. Di sini artinya jika dia lanjut ke 0, maka program akan dihentikan. Nah, langsung saja Pak. Untuk soal yang pertama itu, masukkan dua bilangan bulat integer. Di sini akan ada scanf untuk masukkan variabelnya. Lalu di sini akan dihitung B lebih besar dari 0 dan A, dan dibatasi dengan integer max kurang B. Lalu B lebih kecil dari 0 dan A lebih kecil dari integer min dikurang B, dan akan mengeluarkan hasil overflow. Namun jika tidak, dia akan mengeluarkan hasil dari penjumlahannya. Lalu yang kedua ada soal yang kedua itu else if selection pilihan soal kedua. Di sini akan ada float x dan y. Lalu akan diminta kita untuk menginput untuk memasukkan variabel ke x dan y-nya, di mana di sini ditanda dengan %f. Lalu hasil float double-nya kita akan x tambah y, lalu double hasil double-nya kita buat double x ditambah double y. Lalu untuk double selisihnya itu double hasil float dikurang hasil double. Lalu jika selisih kurang dari 0, selisih akan sama dengan minus selisih, dan kita akan melakukan hasilnya. Dari sini akan ada else if pilihan soal ketiga sama dengan 0. Di sini akan ada integer A dan double B. Nah, di sini kita akan diminta untuk masukkan satu integer dan satu double.
kita di sini akan diminta untuk masukkan variabel integer A dan untuk variabel double B. Di sini akan double B di res sama dengan A tambah B, lalu integer I resnya sama dengan integer di res. Dan di sini akan mengeluarkan hasilnya. Lalu soal nomor 4 itu adalah masukkan dua bilangan bulat. Di sini akan ada integer A dan B. Lalu kita akan memasukkan inputan untuk A dan B-nya. Lalu di sini akan logikalnya itu akan dihitung dan di sini akan mengeluarkan hasilnya. Lalu yang terakhir itu untuk soal yang kelima adalah masukkan 3 bilangan bulat. Lalu di sini kita akan meminta untuk masukkan 3 bilangan bulat, dimasukkan ke variabel A, B, dan C. Lalu di sini akan if itu A ditambah B dikali C lebih besar dari B dan C dikurang A. Lalu di sini akan mengeluarkan hasil true. Jika tidak, dia akan mengeluarkan hasil false. Dan di sini untuk semua program tadi, jika kita memasukkan format yang salah, di sini akan keluar peringatan nama soal tidak dikenal dan di sini akan return O. Nah, di sini untuk menjalankannya, kita akan memasukkannya. Nah, untuk yang pertama itu kita akan masukkan ke soal perintah untuk masukkan soal 1. Nah, kita akan kerjakan sesuai dengan perintah yang ada di soal. Di sini diminta untuk masukkan ini urutan yang pertama, lalu 1, dan akan melakukan hasil overflow dan sudah sesuai. Dan untuk soal yang kedua kita masukkan perintahnya, soal 2, dan akan mengerjakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dan 0,11. Dan outputnya itu adalah 0,015000. Nah, untuk soal kode ini Pak, memang ada sedikit kesalahan dalam outputnya karena ada beberapa hal yang membuat beberapa dari kami mengalami kesulitan untuk memperbaikinya. Sebelum diperbaiki, outputnya itu adalah 0,000, sangat tidak sesuai. Namun saat kami perbaiki lagi, outputnya berubah menjadi 0,15. Dan soal nomor 2 ini memang agak meleset sedikit, namun kami masih bisa mengatakannya selesai. Lalu kita masukkan untuk perintah soal ketiga. Diminta untuk masukkan satu integer dan satu double. Sini kita akan masukkan untuk integernya, kita masukkan 5 dan double-nya 2,9. Nah, sini itu akan double 7,9 dan integer 5. Lalu kita masukkan perintah untuk soal nomor 4. Di sini kita masukkan dua bilangan bulat, dimana yang itu adalah 2 dan 4. Akan ada keluar logical dan 1 dan bitwise 0. Yang terakhir kita akan masukkan soal 5. Akan diminta untuk 3 bilangan bulat dan kita akan masukkan 1, 2, dan 3 dan akan keluar hasil true. Nah, untuk menghentikan programnya kita akan exit dan program sudah dihentikan. Nah, jadi Pak, untuk program ini sudah selesai saya kerjakan. Biarpun tadi ada kesalahan di soal nomor 2, namun kami sudah berusaha untuk memperbaikinya, namun memang masih belum bisa karena kami masih perlu latihan lagi. Dan untuk soal yang ini Pak, dan tugas ini saya rapat sama teman mengatakan saya sudah selesai. Dan yang terakhir Pak, saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan saya dan tindakan saya dalam video ini. Mohon maaf Pak, dan saya rapat sama teman pamit undur diri. Terima kasih Pak.